Assalamualaikum, hai semuanya, kembali share lagi ya. Alhamdulillahnya ini tuh bisa share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh kegiatan aku di siang menjelang sore hari ya teman-teman. Ini tuh akunya habis tidur siang. Sebenarnya tidurin Ralin ya kan. Jarang-jarang banget Ralin itu sekarang tuh tidur siangnya itu rutin ya teman-teman setiap harinya. Jadi kadang tuh mungkin karena juga pengaruh udah makin gede kali ya, jadi kayak porsi tidur siangnya itu jadi kayak ini ya, makin lama makin sedikit, kayaknya makin lama bakalan makin hilang kali ya nanti kalau udah makin gede-gede gitu ya. Jadi Ralin itu tidur siang itu nggak tiap hari ya teman-teman, kadang helat sehari gitu kan, nggak tidur siang, besoknya aku tidurin, kadang juga bisa 2-3 hari nggak tidur siang, ntar hari berikutnya aku tidurin, soalnya ya gitu kalau mau ditidurin setiap hari kadang anaknya yang nggak mau tidur gitu ya, susah banget yang namanya tidur siang sekarang ini kalau untuk si Ralin, mungkin karena pengaruh ya itu tadi dia udah makin gede gitu, jadi makin aktif juga dan makin keinginan bermainnya itu makin besar gitu kan, walaupun mainnya itu ya sendirian gitu ya teman-teman di rumah. Dan juga hasil dari nidurin Ralin siangnya itu aku juga ikut kelelap gitu ya teman-teman, beberapa menit terus ini udah bangun dan keingat ada lipatan yang belum dilipatin dan juga ada seragam sekolah dan pakaian Pak suami gitu yang dipakai kerja yang harus disetrika. Jadi makanya di sini ya udah aku gercep aja dulu ngeberesin semua pakaian ini sebelum makin sore, karena kan makin sore itu harus lagi juga berberes rumah ya kan, dan juga lanjut mau masak lagi gitu. Jadi makanya ini tuh disempat-sempatin aja dulu, karena ini tuh juga jamnya sekitar jam 2-an lewat gitu ya teman-teman, hampir jam 3-an, makanya ini tuh ya udah gercep aja untuk ngeberesin lipatan dan juga setrikaannya ini. Kalau untuk teman-teman itu tim yang mana sih, yang lipat setrika semua atau kayak aku ada beberapa baju tertentu aja yang disetrika, dan kalau untuk baju hari-harian itu aku nggak setrika ya teman-teman. Jadi yang aku setrikain itu baju-baju yang menurut aku penting aja, seperti seragam sekolah Ralin ini kan, nah itu penting banget harus disetrika, jadi makanya disetrika. Terus sama pakaian yang dipakai Pak suami kerja, kayak baju dan juga celana kerjanya Pak suami. Nah itu aku langsung setrika di saat mau ngelipatin pakaian seperti ini. Jadi aku pilih-pilihin aja tuh mana celana yang dipakai Pak suami kerja, mana baju yang dipakai Pak suami kerja, sama seragam sekolahnya si Ralin. Nah itulah yang baru aku setrika. Kalau untuk pakaian hari-harian ya udah nggak disetrika gitu, karena tuh apa ya teman-teman, kalau udah berhubungan dengan pakaian seperti ini, kalau menurut aku ya itu tuh capeknya luar biasa. Aku tuh mendingan nyuci ya daripada disuruh ngelipat seperti ini, ngelipat nyetrika seperti ini. Aku lebih memilih untuk nyuci biar seabrek banyaknya aku sanggup ya teman-teman. Tapi kalau udah urusan nyetrika sama ngelipat, walaupun sedikit, aku tuh suka males-malesan dan suka nunda-nunda gitu. Contohnya aja kayak pakaian ini tuh sebenarnya udah beberapa hari yang lalu udah dicuci dan udah kering, tapi baru hari ini aku selesaikan untuk ngelipatin semuanya. Yaitu tadi karena faktor yang malas banget kalau udah berurusan sama pakaian yang lipat-melipat dan setrika seperti ini. Teman-teman itu ada yang samaan gak sih sama aku? Karena tuh ya kadang itu kalau menurut aku kalau lipat setrika itu kayak apa ya, kayak bosan aja gitu kan, kayak duduk lama. Selain capek ya itu tadi bosan gitu ya teman-teman, jadi bawaannya jadi males gitu mau ngerjain. Terkadang tuh juga 2-3 kali nyuci baru aku lipatin gitu ya teman-teman, makanya suka numpuk banget kalau untuk pakaian-pakaian yang udah dicuci yang belum dilipat. Kalau akunya tuh penyakitnya itu sih ya teman-teman, yang terkendalanya karena terkendala malas sebenarnya ya kan. Makanya juga tuh ya teman-teman, ini tuh untung-untungan pas di saat
tentang rajinnya, kayak niat gitu ya, pengen ngelipatin, ada pikiran pengen ngelipatin si pakaian ini dan juga nyetrika. Nah itu langsung aja gercep aku tuh kerjain, karena takutnya nanti kalau ditunda-tunda, takutnya si rajinnya itu malah berubah jadi males lagi, itu bakalan repot ya kan urusannya. Jadi makanya ini tuh cepat-cepat aja dan gercep aja aku tuh langsung bergerak untuk ngerjain lipatan dan nyetrika ini. Nah ini untuk nyetrikanya udah selesai ya teman-teman. Jadi selain di-cut dan dipercepat supaya cepat juga gitu ya proses dalam video durasi aku nyetrika, jadi biar nggak kelamaan, jadi aku cut dan juga percepatin aja. Dan untuk nyetrikanya udah selesai, cuman beberapa pakaian aja, pakaiannya si pak suami dan juga seragam sekolah Ralin, udah itu aja. Terus lanjut di sini untuk ngelipatin pakaian-pakaian yang lainnya. Jadi ini tuh untuk ngelipat pakaiannya aku percepat juga ya teman-teman, supaya nggak kelamaan di durasi mengurus si perpakaian-pakaian ini. Nah ini juga jangan salfok ya teman-teman sama keadaan keranjang aku yang udah seperti mau ambruk ya, tapi itu masih bisa digunakan, jadi ya udah aku gunakan aja. Terus untuk alas bawahnya itu aku sengaja alasin pakai kresek merah ya teman-teman, karena menghindari untuk pakaiannya itu terkena debu di area lantai bawah gitu kan. Soalnya untuk keranjangnya itu nggak ada kayak kaki bawahnya, jadi makanya itu tuh langsung kayak langsung bersentuhan sama lantai gitu untuk dataran dari si keranjangnya. Terus bawahnya itu kan bolong-bolong ya, jadi supaya aman dan terhindar dari debu lantai bawahnya itu aku alasi menggunakan kresek merah itu tadi. Nah ini alhamdulillah udah selesai dengan urusan perpakaian, lipat-lipatannya udah selesai. Jadi lanjut aja, ini tuh aku mau nyapu dulu ya teman-teman untuk di area depan TV ini. Sebenarnya sih masih ada beberapa yang belum aku lipatin, tapi itu tuh gampang lah ya, bisa malam-malam aja. Itu tuh yang belum aku lipatin kayak baju-baju dalam gitu ya teman-teman, sama pakaiannya Ralin itu masih ada di keranjang lain. Tapi ya udah di sini karena juga waktunya udah mulai makin sore ya kan. Karena ya itu kalau udah berurusan sama lipat setrika itu tuh lumayan memakan waktu yang lumayan lama kalau menurut aku ya teman-teman, kalau aku yang ngerjainnya. Jadi makanya untuk sisanya bisa aku kerjain malam hari aja untuk pakaian dalam dan pakaian hariannya Ralin. Jadi ini aku lanjut aja mau berberes dulu untuk di bagian rumah, karena ya itu kadang itu kalau udah sore gini sebisa mungkin untuk keadaan rumah itu aku rapiin, aku bersihin sebelum suami itu pulang kerja gitu kan. Karena kasihan juga ya teman-teman kalau misalnya di saat pak suami itu pulang kerja capek, pulang ke rumah ngelihat lagi rumah berantakan, pastinya makin nambahin ruwet pikirannya pak suami gitu kan. Jadi alangkah baiknya ya udah aku tuh sebisa mungkin aku usahain kalau pas lagi badan ini sehat walafiat ya, di setiap harinya itu di setiap sorenya sebelum pak suami pulang kerja itu aku usahain berberes rumah dulu. Ya sebenarnya sih pak suami itu nggak yang pernah ngomong gitu ya teman-teman, rumah itu harus rapi, nggak boleh berantakan atau yang harus gimana-gimana gitu. Untuk pak suami itu sebenarnya nggak pernah ngomong gitu ya ke aku. Cuman ya akunya sendiri lah ya yang menyadari. Ya aku ngambil contoh dari akunya sendiri, kalau misalnya lagi capek gitu ya, pokoknya lagi capek aja lah gitu habis kerja ngerjain rumah, terus ngelihat lagi berantakan mainan anak di mana-mana. Nah pikiran aku tuh makin runyam dan bawaannya malah pengen marah-marah aja gitu kan. Jadi aku tuh ngambil kesimpulannya dari situ aja, ngambil contoh gitu ya dari diri aku sendiri. Apalagi pak suami gitu kan, yang tiap hari dari pagi sampai sore itu tuh di luar rumah capek ngurusin kerjaan ya kan. Terus pulang-pulang ngelihat rumah berantakan kayak kapal pecah. Udah deh makin kayak malah bikin makin moodnya pak suami makin jelek ya kan. Jadi makanya aku menghindari seperti itu gitu. Ya paling tidak hal-hal sepele seperti ini tuh bisa membantu moodnya pak suami itu tadi jadi lebih baik dan gak yang jadi lebih buruk gitu ya di saat pas lagi pulang ke rumah, kalau ngelihat keadaan rumah itu yang gak terlalu berantakan gitu ya teman-teman.
Oke, lanjut ya teman-teman ke videonya. Nah, di sini udah selesai tadi nyapu-nyapu, terus aku lanjut juga nyapu ke bagian dapur, terus berberes-beres juga di bagian meja kompor. Terus ini lanjut aku mau nyuciin perpiringan dan juga perabotan yang beberapa ada yang kotor gitu sebelum aku melakukan pekerjaan yang lain seperti mandiin Ralin dan juga lanjut masak. Ini aku nyuci piringnya, airnya itu masih belum ngalir ya teman-teman, kayaknya perbaikannya itu belum selesai, makanya siang ini belum ngalir. Terus juga ini tuh airnya aku tampung aja di baskom yang hitam ini untuk ngebilasinnya. Tapi alhamdulillah sih kalau tiap malam itu airnya hidup gitu ya, ngalir, jadi kesempatan untuk nampung air. Tapi kalau udah siang ini tuh airnya belum bisa ngalir karena mungkin juga perbaikannya yang memang belum selesai. Nah, ini nggak kerasa juga udah di penghujung videonya aku ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga dong ya untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!